Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan saya mengambil program studi gizi. Nah, oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Oke, ya, alhamdulillah baik ya Bu. Mohon maaf, dengan siapa ya Bu? Saya Ibu Ana. Oke, Ibu Ana ya Bu. Iya. Oke, jadi gini Bu, maksud dan tujuan saya kemari yaitu saya akan mewawancarai Ibu terkait seberapa sering Ibu makan makanan dalam periode waktu tertentu, misalkan 1 bulan sekali atau 3 bulan gitu ya Bu. Iya. Oke, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia menjadi responden dalam kegiatan wawancara saya kali ini? Saya bersedia, Mbak. Ya, alhamdulillah bersedia ya Bu ya. Iya, Mbak. Oke, saya jelaskan kembali ya Bu. Iya. Pada kesempatan kali ini wawancara itu diadakan hari ini itu dengan metode FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Nah, apa sih Food Frequency Questionnaire itu? Itu salah satu metode dalam survei konsumsi untuk menilai asupan zat gizi seseorang juga. Nah, pengertian dari FFQ itu menilai seberapa sering sih seseorang itu makan makanan dalam periode tertentu. Oke, di sini jenis yang saya gunakan yaitu ada SQ, FFQ atau panjangannya itu ada Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire. Nah, dalam FFQ itu ada tekniknya Bu, ada teknik wawancaranya. Ada juga ya. Ya, tekniknya itu close-ended question. Nah, close-ended question itu nanti makanan apa aja yang saya tanyakan kepada Ibu itu hanya sesuai makanan yang daftar makanan yang sudah saya susun. Itu Bu. Nah, sifat daftar makanan yang saya susun itu sifatnya spesifik Bu. Jadi kalau ada 2 macam kan Bu, ada 2 sifat. Ada 2 sifat itu, yang pertama ada spesifik, yang kedua itu umum. Kalau yang spesifik itu cuman ngambil bahas satu kelompok aja, misalkan sumber serat, sumber karbohidrat gitu Bu. Kalau misalkan umum itu semua kelompok Bu, dari karbohidrat sampai ke buah-buahan. Jadi ada sekitar 12 kelompok ya Bu. Oke, di sini wawancara itu jenisnya SQ FFQ dengan waktu 1 bulan yang lalu ya Bu. Ini sifatnya spesifik. Ini ada tabel FFQ yang sudah saya buat. Ini saya mengambil sumber serat ya Bu. Iya. Oke, di sini ada sekitar 41 item makanan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Gitu. Oke, baik. Langsung saja ya Bu, kita mulai Iya, Bu. Mbak. Oke, kita mulai aja ya Bu ya. Yang pertama itu ada kacang hijau. Iya. Oke, itu Ibu 1 bulan yang lalu itu Ibu makan kacang hijau nggak ya Bu? Makan. Oke, kalau boleh tahu tuh metode pemasakannya kayak gimana ya Bu? Direbus, Mbak. Oke, direbus ya Bu. Iya. Kacang hijau direbus. Oke, dalam 1 bulan yang lalu itu per harinya itu Ibu makan setiap hari apa gimana? Enggak, 1 bulan kemarin itu saya makan cuma sekali. Berarti 1 bulan sekali ya Bu? Iya, 1 bulan sekali. Sekali. Oke. Yang kedua itu ada kacang merah. Itu kacang merah Ibu 1 bulan yang lalu Ibu konsumsi atau enggak? Enggak ya Bu. Oke. Yang ketiga itu ada kacang tanah ya Bu. Kacang tanah itu 1 bulan yang lalu Ibu konsumsi atau gimana Bu? Enggak juga. Enggak juga ya Bu. Iya. Oke. Yang keempat itu ada bayam. Yang bayam itu dalam 1 bulan yang lalu itu Ibu konsumsi bayam apa gimana Bu? Iya, konsumsi 1 minggu sekali. Minggu sekali ya Bu. Sekali. Yang kelima itu ada buncis. Nah, 1 bulan yang lalu Ibu mengonsumsi buncis atau gimana Bu? Mengkonsumsi. Ya, cara pengolahannya gimana Bu? Pengolahannya sih biasa direbus aja. Direbus. Oke. Direbus. Oke. Itu setiap hari apa gimana Bu? Enggak. 2 minggu sekali sih. Oh, 2 minggu sekali ya Bu. Iya. Oke,
Oke, lalu yang keenam itu ada chasing ya Bu. Chasing 1 bulan yang lalu Ibu kira-kira mengonsumsi apa gimana Bu? Iya, Konsumsi ya Bu. Iya. Metode pemasakannya kayak gimana Bu? Sama direbus. Direbus juga ya Bu. Iya. Rebus. 1 bulan yang lalu apa setiap hari apa gimana Bu? Setiap hari kalau Setiap itu. hari? Iya. Oke. Sekitar berapa kali Bu sehari? Sehari sih 2 kali. 2 kali ya Bu. Iya. Oke. Yang ketujuh itu ada daun bawang. Daun bawang 1 bulan yang lalu Ibu mengonsumsi enggak atau gimana Bu? Mengkonsumsi. Konsumsi ya Bu. Metodenya? Metode pemasakannya gimana Bu? Untuk campuran sih ya, maksudnya Oh, campuran telur gitu. Oke, berarti Digoreng, digoreng ya. ya. Digoreng. Oke, digoreng. Itu setiap hari apa gimana Bu? Setiap hari ya Bu? Iya. Sekitar sehari, kalau sehari itu berapa kali Bu? Sehari cuma sekali sih sebetulnya. Oke. Kedelapan itu ada daun singkong. 1 bulan yang lalu Ibu mengonsumsi daun singkong. Iya. Oke. Metode pemasakan kayak gimana ya Bu? Direbus, Mbak. Direbus juga. Itu frekuensinya setiap hari atau gimana Bu? Enggak sih. Enggak, Sebulan sekali. sebulan sekali ya Bu? Iya. Oke. Yang 9 itu ada jamur tiram. 1 bulan yang lalu Ibu mengkonsumsi atau Mengkonsumsi. konsumsi. Metodenya? Ditepungin tuh, Mbak, digoreng ya. Oh ya goreng, digoreng, oh ya. Frekuensinya itu setiap hari atau gimana Bu? Enggak sih, 2 minggu sekali saya konsumsi. 2 minggu sekali ya Bu. Oke. Yang 10 itu ada jengkol, Ibu mengkonsumsi 1 bulan yang lalu? Oh enggak. Oh, enggak ya Bu. Iya. Oke. Yang 11 ada kangkung, 1 bulan yang lalu itu Ibu kira-kira mengkonsumsi apa gimana Bu? Iya, mengkonsumsi. Konsumsi. Metodenya kayak gimana Bu? Ditumis aja sih, Mbak. Ditumis, oke. Kangkung ditumis. Frekuensinya itu setiap hari atau sehari itu berapa kali atau seminggu berapa kali itu Bu? Enggak sih, 2 minggu cuma sekali. 2 minggu sekali Iya. ya Bu. Oke. Yang ke-12 itu ada kol. 1 bulan yang lalu Ibu konsumsi apa enggak? Dikonsumsi kalau kol. Oke. Metodenya? Dicampur biasa di sayur. Iya. Kayak di sayur atau direbus ya Bu ya? Iya. Rebus, oke. Frekuensinya itu setiap hari berapa kali atau setiap minggu itu berapa kali ya Bu? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, oke Iya. ya. Yang ke-13 itu ada kacang panjang ya Bu ya. 1 bulan yang lalu tuh kira-kira Ibu mengkonsumsi apa gimana Bu? Enggak sih. Oke. Enggak ya Bu ya tadi kacang panjang Iya, ya? enggak. Yang ke-14 itu ada kulit melinjo. 1 bulan yang lalu Ibu mengkonsumsi apa enggak? Enggak sih. Enggak ya Bu ya? Iya. Oke. Ke-15 itu ada ketimun. Timun itu 1 bulan yang lalu Ibu kira-kira mengkonsumsi apa gimana Bu? Konsumsi. Iya. Metodenya gimana Bu? Ditumis, Mbak. Ditumis, oke. Ditumis. Itu frekuensinya gimana Bu? Setiap hari kah atau dalam seminggu itu berapa kali kah gitu? 2 minggu juga cuma sekali sih. 2 minggu sekali ya Bu. Iya. Oke. Yang ke-16 itu ada labu siam. 1 bulan yang lalu itu Ibu kira-kira mengkonsumsi atau gimana Bu? Konsumsi. Konsumsi. Iya. Metode pemasakannya? Direbus. Direbus, oke. Direbus. Frekuensinya itu setiap hari berapa kali atau seminggu berapa kali Bu? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Oke. Yang ke-17 itu ada nangka muda. Nangka muda itu dalam 1 bulan yang lalu itu Ibu konsumsi atau gimana Bu? Enggak. Enggak. Oke, tidak mengkonsumsi ya Bu ya. Iya. Lalu ke-18 itu ada pete. 1 bulan yang lalu itu Ibu konsumsi atau gimana Bu? Enggak. Oh enggak ya Bu. Iya. Oke. Ke-19 itu ada rebung segar. 1 bulan yang lalu Ibu kira-kira mengkonsumsi atau gimana Bu? Enggak juga ya Bu. Oke. Yang ke-20 itu ada sawi putih. 1 bulan yang lalu itu Ibu mengkonsumsi apa gimana? Iya. Konsumsi ya. Metode pemasakannya? Ditumis. Ditumis, baik. Frekuensinya itu gimana Bu? Berapa sehari itu berapa kali atau seminggu berapa kali? Enggak sih, sebulan juga cuma sekali. Sebulan sekali doang ya Bu. Iya. 21 itu ada seledri.
itu 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi apa gimana bu? Konsumsi untuk Konsumsi. campuran sayur sop Oke, itu. berarti direbus ya bu Iya. metodenya. Itu frekuensinya tuh gimana bu? Sehari itu setiap hari makan atau seminggu berapa kali? Enggak. Oke, itu Seminggu juga sekali. seminggu sekali. Iya. Oke. Yang ke-22 itu ada tauge. Tauge 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi tauge enggak? Enggak. Yang ke-23 itu ada terong. Terong 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi atau gimana? Konsumsi. Oke, baik. Itu metode pemasakannya bagaimana bu? Di apa ya, masuknya digoreng atau apa ya, dikasih sambal gitu mbak. Oke, berarti itu digoreng ya bu. Digoreng. Oke, frekuensinya itu setiap hari berapa kali atau sehari itu berapa kali atau seminggu itu berapa kali itu gimana bu? Enggak sih mbak, cuma 2 minggu juga kadang-kadang cuma sekali. Oh, berarti 2 minggu sekali ya bu ya? 2 minggu sekali. Yang ke-24 itu ada tomat merah. Itu ibu konsumsi 1 bulan yang lalu konsumsi apa gimana bu? Konsumsi. Iya, itu untuk campuran sambal ya mbak. Oke, campuran sambal ya bu. Berarti tomatnya itu digoreng apa direbus apa gimana bu? Digoreng sih. Digoreng. Oke, Iya. digoreng. Frekuensinya itu setiap hari atau gimana bu? Setiap hari mbak. Setiap hari. Bisa sehari berapa kali tuh bu? Enggak, sehari sekali. Oh, sehari sekali ya. Iya. Oke. Yang ke-25 itu ada wortel. Ada wortel itu 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi apa gimana bu? Konsumsi untuk campuran sayur aja. Oke, direbus juga ya bu. Iya. Direbus. Frekuensinya itu setiap hari berapa kali atau gimana bu? Enggak, seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke, baik. Yang ke-26 itu ada anggur. Ada anggur itu 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi apa gimana bu? Enggak. Oke, baik. Ke-27 itu ada apel merah. Ibu konsumsi 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi apa gimana bu? Iya. Oke. Metode pengolahannya itu apa, langsung dimakan atau Langsung dimakan. Oke, langsung dimakan ya bu ya. Iya. Frekuensinya itu sehari bisa berapa kali atau seminggu atau berapa kali gitu? Enggak, sebulan sekali. Oke, sebelum apel merah tadi 1 bulan sekali ya bu ya. Iya. Yang ke-28 itu ada duku. Duku 1 bulan yang lalu ibu konsumsi apa enggak? Enggak sih mbak. Oh enggak, oke baik. Yang ke-29 itu ada durian. 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi apa enggak bu? Enggak, oke baik. Oke, yang ke-30 itu ada jambu biji. Iya. 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi apa gimana bu? Konsumsi mbak. Konsumsi. Oke, dimakan dimakan langsung ya bu ya? Iya, dimakan langsung. Oke, dimakan langsung ya bu. Langsung. Oke. Frekuensinya itu 1 hari bisa berapa kali atau dalam seminggu itu berapa kali bu? Seminggu sekali sih Ya, mbak. seminggu sekali ya bu. Iya. Jambu biji. 31 yang ke-31 itu ada jambu bol. Dan 1 bulan yang lalu ibu mengkonsumsi apa gimana bu? Iya. Enggak, oke baik. Yang ke-32 itu ada jambu air. 1 bulan yang lalu ibu konsumsi jambu air apa gimana bu? Enggak juga ya bu. Iya. Ke-33 itu ada jeruk medan. 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi jeruk medan apa gimana bu? Enggak juga ya bu. Iya. Oke. Ke-34 yaitu ada kedondong. 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi apa gimana bu? Enggak mbak. Enggak juga ya bu. Oke. Yang ke-35 itu ada melon. 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi apa gimana bu? Konsumsi yang baik. Itu dimakan langsung juga ya bu? Iya, dimakan Oke. langsung. Kan langsung. Frekuensinya itu setiap hari berapa kali atau Oh seminggu? enggak, seminggu sekali. Seminggu sekali. Melon seminggu sekali ya bu. Yang ke-36 itu ada nanas. 1 bulan yang lalu ibu mengkonsumsi apa gimana bu? Iya, Konsumsi ya bu. Dicampur metodenya itu dicampur dalam masakan lain atau langsung dimakan mbak. Oke, dimakan langsung. Frekuensi makannya itu ibu setelah sehari itu berapa kali atau gimana bu? 2 minggu sekali. Oke, 2 minggu sekali ya bu. Minggu sekali. Ke-37 itu ada pepaya. 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi pepaya apa gimana bu? Konsumsi. Oke, itu dimakan langsung. Dimakan langsung juga. Makan langsung ya. Frekuensinya itu sehari bisa berapa kali atau
Setiap hari bagaimana atau seminggu sekali. oh seminggu sekali. Oke. Iya. Ke 38 itu ada pisang Ambon. 1 bulan yang lalu itu ibu konsumsi pisang Ambon atau gimana bu? Konsumsi ya. Baik, yang akan saya tanyakan lagi selanjutnya itu terkait ukuran rumah tangga atau URT dari makanan yang tadi ibu sudah sebutkan dan jumlah atau gramnya ya bu. Iya. Oke, yang pertama itu tadi ibu konsumsi kacang hijau itu 1 bulan sekali itu dengan direbus. Iya. Ini ada contohnya ini. Ibu ininya kacang hijaunya di ini ya di dalam bubur kacang hijau ya. Iya. Ini maksudnya nih 1 mangkok kecil itu udah termasuk ada kacang hijau, ada santan, gula pasir, dan gula merahnya. Ini ibu satu mangkok kecil ini atau setengahnya tuh gimana bu? Ini mangkok kecil ya. Iya bu. Saya sih kalau mangkok kecil tuh ya lebih dari sekali, tapi saya habis makan bubur kacang hijau 1 mangkok kecil. Oke, berarti 1 mangkok kecil habis ya bu ya. Oke, mangkok kecil itu ada 100 gram ya bu. Iya. Lalu tadi kacang merah ibu tidak konsumsi, Iya. kacang tanah juga. Bayam tadi ibu konsumsi ya bu ya. Iya. Oke, bayam itu dia termasuk sayuran kalau di dalam DWMP itu daftar bahan makanan dan daftar bahan makanan penukar. Itu kalau bayam itu 1 penukarnya itu 100 gram. Jadi kalau setengah itu 50 gram, kalau seperempat itu 25 gram. Bayam ibu konsumsi ya bu. Iya. Itu frekuensinya itu seminggu sekali. Iya. Itu dengan cara direbus. Ada bentar ibu, saya ada contohnya. Nah, ini ada contohnya bu. Iya. Itu ada yang gambar A itu 1 sendok sayur sekitar 15 gram, yang B itu 1 mangkok itu 100 gram, kalau yang C itu 1 sendok makan. Yang 10 B. gram. Iya. Oke, yang B itu ibu ada sisa atau habis semua? Sisa. Sisa. Iya. Oke, ibu berarti menghabiskannya sekitar berapa itu bu? Separuhnya. Separuhnya Iya. berarti sekitar 50 gram ya bu ya. Oke. Nah, mangkok 50 gram. Oke. Karena sesim itu sama seperti bayam, itu ibu konsumsi frekuensi itu sehari itu 2 kali dengan cara direbus. Itu karena kan 1 sendok itu sekitar 10 gram. Itu apakah ibu konsumsinya yang mana bu? Yang sendok sayur. Sendok sayur. Iya. Oke. Itu sekitar 15 gram ya bu ya. Oke. Daun bawang pun sama. Itu di sini ibu frekuensinya itu sehari sekali. Iya. Metode pemasakannya itu digoreng. Iya. Jadi dicampur dalam telur dadar ya, telur dadar itu sekitar dia penukarannya sama. Ini ada 1 sendok makan itu 10 gram gitu bu. Iya. Jadi Dan ibu pakai yang itu, yang 1 sendok makan. 1 sendok makan ibu Iya. sekitar 10 gram ya bu Iya. daun bawangnya. Oke, daun singkong sebentar ya bu. Ini ada daun singkong. Tadi ibu direbus ya bu. Ini Iya. bentuknya kayak sayur lodeh gitu bu. Itu gulai daun singkong. Oh iya. Ya, ibu frekuensinya itu 1 bulan sekali. Oke, ini contohnya ya bu. 1 mangkok itu 200 gram. Berarti ibu konsumsinya 1 mangkok segini atau gimana bu? Seperempatnya sih. Seperempatnya. Iya. Kalau seperempat berarti sekitar 50 gram ya bu ya. Iya. 50 gram. Oke, jamur tiram, karena jamur tiram juga termasuk penukarnya sama kayak tadi bayam, itu dia 1 sendok makan 10 gram. Itu ibu tadi metode pemasakan itu digoreng. Iya. Frekuensi itu seminggu 2 kali. Itu sekitar berapa sendok ya bu ya?
Kalau 1 sendok ada 10 gram. Kalau disendokin tuh Mungkin sampai 5 sendok ya Bu, berarti sekitar 50 gram ya Bu iya. ya. 50 gram, oke. Tadi jengkol Ibu tidak konsumsi. Iya. Kangkung Ibu konsumsi itu frekuensinya itu seminggu sekali. Metode pemasakannya ditumis. Iya. Kita ada contohnya Bu. Nah, ini ada tumis kangkung ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu konsumsi yang mana Bu? Ada yang gambar B itu ada 1 sendok makan yang A itu ada 1 sendok makan sekitar 10 gram. Yang B. Yang B? Iya. Oke, itu habis semua atau Enggak. gimana? Enggak. Enggak. Oke, Separuhnya. separuhnya. Oke, sekitar 50 gram ya Bu ya. Iya. 50 gram. Kalau juga sama kayak kangkung itu tadi Ibu frekuensinya itu 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Di sini ya metode pemasakan itu di sayur, jadi di campuran sop gitu ya Iya. Bu. Oke, itu 1 sendok makan 10 gram. Jadi Ibu sekitar berapa ya Ibu konsumsi? Ada 3 sendok. 3 sendok ya, Iya. jadi sekitar 30 gram ya Bu ya. Iya. Oke, kacang panjang Ibu tidak konsumsi, kulit melinjo juga tidak konsumsi. Nah, timun di sini ada contohnya ya Bu. Kita lihat. Oke. Oke, di sini ada timun. Ini yang gambar A itu sekitar 1 buah sedang itu 110 gram. Dan yang B itu 1 potong sekitar 15 gram. Jadi Ibu konsumsi yang mana? Yang 1 buah sedang. 1 buah sedang. 1 buah sedang ya Bu. 1 buah sedang sekitar 110 gram ya Bu. Jadi frekuensinya itu sekali dalam seminggu ya Bu. Lalu ada labu siam. Labu siam itu ada contohnya juga Bu. Nah, ini ada 1 buah kecil sekitar 50 gram Bu, ini udah rebus. Jadi Ibu makan 1 buah ini atau gimana tuh Bu? Saya makan biasanya 2 buah. Oh, 2 buah Iya. ya. Berarti sekitar 100 gram ya Bu ya. Iya. 100 gram, oke. Balik lagi. Tadi Ibu tidak konsumsi pete, Tidak. tidak konsumsi rebung segar juga. Iya. Nah, sawi putih pun sama tadi kayak misalkan kangkung, dia jadi penuh kari sama, dari 1 sendok makan itu sekitar 10 gram lah ya. Jadi ini di sini Ibu sawi putih itu frekuensi yang dikonsumsi itu 1 bulan sekali. Nah, metode pemasakannya itu ditumis. Itu sekitar berapa yang Ibu konsumsi? 3 sendok. 3 sendok. 3 sendok ya Bu, 3 sendok makan sekitar 30 gram ya. Iya, Mbak. Oke. Seledri pun sama seperti sawi putih dan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini Ibu konsumsi frekuensi itu seminggu sekali dengan cara direbus itu dicampuran sop kan Bu Iya. ya. Iya. Sama satu sendok makan sekitar 10 gram. Oke, jadi Ibu konsumsinya berapa 1 ya? sendok. 1 sendok ya, Iya. 1 sendok makan sekitar 10 gram ya Bu ya. Iya. Toge tadi Ibu tidak konsumsi. Terong, oke, terong tadi kata yang di sambal itu ya Bu ya. Iya. Oke, kita ada contohnya di sini. Nah, ini kalau 1 porsi ini sekitar 90 gram. Nah, 1 potong terong ini sekitar 15 gram. Jadi Ibu konsumsinya berapa banyak tuh ya Bu? 1 porsi sendok. 1 porsi berarti sekitar 90 Iya. gram ya. 1 porsi 90 gram. Nah, tomat merah pun dia sama kayak ini apa namanya, kayak seledri, sawi putih kayak gitu-gitu ya Bu ya. Itu 1 sendok makan itu tetap 10 gram. Jadi Ibu di sini frekuensi konsumsi itu sehari sekali digoreng jadi di sambal gitu ya Bu. Iya. Jadi Ibu jadi yang konsumsi Ibu seberapa banyak?
ada 2 sih. 2. 2. Oke, 2 SD-nya Bu ya. Ntar 20 gram. Wortel di sini ada contohnya. Ntar ya Bu, sebentar. Nah, ada contohnya ini. Tadi Ibu frekuensi konsumsinya itu seminggu sekali. Metode pemasakannya direbus karena dicampur dalam sop. Iya. Ini juga sama ya Bu, satu sendok makannya sekitar 10 gram. Yang B itu satu potong kecil sekitar 2 gram, yang C itu satu potong besar sekitar 15 gram. Jadi Ibu konsumsi yang mana ya Bu ya? Yang satu potong besar itu. Oke, satu potong besar sekitar 15 gram ya Bu Iya. ya. Satu potong besar 15 gram. Oke, tadi anggur Ibu tidak mengkonsumsi, apel merah Ibu konsumsi. Metode pemasakannya tidak ada karena dimakan langsung ya Bu ya. Frekuensinya itu 1 bulan sekali. Oke, kita ada contohnya ya Bu ya, di sini gambar. Nah, ini ada apel merah. Ibu konsumsi yang mana ya Bu? Yang A itu ada satu buah besar sekitar 200 gram, yang B itu satu buah sedang sekitar 100 gram, dan yang C itu satu potong. Satu buah besar. Satu buah besar. Iya. Berarti gambar yang A ya Bu ya? Iya, yang mana? Itu Ibu sisa atau habis? Habis. Alhamdulillah. Satu buah besar 200 gram. Nah, tadi duku tidak konsumsi, Iya. durian juga tidak konsumsi, jambu biji di sini ada contohnya ya Bu. Di sini ada contoh jambu biji ya Bu ya. Yang A itu satu buah besar sekitar 300 gram, dan yang B itu satu buah sedang sekitar 250 gram. Jadi yang Ibu konsumsi itu yang mana ya Bu? Satu buah sedang ya Bu, sekitar 250 gram. Apakah itu habis atau nyisa ya Bu? Sisa. Oke, berarti setengahnya atau Iya, setengahnya ya Bu, sekitar 125 gram. Buah sedang. Lalu ada jambu bol Ibu tidak konsumsi, jambu air juga tidak, jeruk medan juga tidak konsumsi, kedondong juga tidak konsumsi. Nah, ini melon Ibu konsumsi, frekuensi itu seminggu sekali, dimakan langsung. Di sini juga ada contohnya ya Bu ya, biar memudahkan Ibu. Nah, di sini ada melon. Kalau satu potong besar segini sekitar 100 gram Bu. Jadi ini ada satu potong dadu, ini ada 4 dadu ya Bu, berarti sekitar 80 gram ya Bu. Satu potongnya itu ada 20 gram. Jadi Ibu konsumsi yang mana Bu? Yang satu potong besar. Satu potong besar Iya. sekitar 100 gram. Ibu sisa atau gimana? Habis ya. Oke, satu potong besar 100 gram. Nanas di sini juga Ibu konsumsi ya Bu. Iya. Seminggu itu 2 kali, dimakan langsung. Di sini juga ada contohnya ya Bu ya. Ini ada contohnya, sebentar. Nah, di sini satu potong sedangnya itu sekitar 100 gram Bu. Jadi Ibu konsumsi berapa banyak? 2 potong sedang itu. Oke, 2 potong sedang sekitar 200 gram ya Bu. Iya, Bu. 2 potong sedang 200 gram. Oke. Lalu ada pepaya Ibu konsumsi, frekuensi konsumsinya itu seminggu sekali ya Bu. Di sini juga ada contohnya. Bentar. Nah, di sini ada contohnya. Yang satu potong yang gambar A itu sekitar 100 gram, dan yang B itu satu potong dadu sekitar 15 gram. Jadi Ibu konsumsi yang mana ya Bu? Yang gambar A itu Mbak. Yang gambar A. Oke, berarti sekitar 100 gram ya Bu ya. Iya Mbak. Gambar satu potong 100 gram. Oke. Lalu ada salak Ibu tidak konsumsi, semangka tidak konsumsi, dan Iya. sirsak juga tidak konsumsi. Oke, saya ulangi kembali ya Bu ya. Tadi yang sudah saya catat. Jadi yang saya tanyakan itu ada sumber serat. Yang pertama itu kacang hijau. Metode pemasakan itu direbus dalam bubur kacang hijau gitu Iya. ya Bu. Sebulan sekali. URT-nya itu sekitar 1 mangkok kecil sekitar 100 gram.
kacang merah tidak konsumsi, kacang tanah tidak konsumsi, bayam itu di sayur bayam ya Bu ya, Iya. frekuensi itu seminggu sekali. Lalu buncis itu ibu mengkonsumsi buncis, frekuensinya itu seminggu sekali dengan cara direbus. Itu ORT-nya setengah mangkok sekitar 50 gram. Lalu ada cesim, itu juga ibu mengkonsumsi, frekuensi itu sehari 2 kali dengan metode pemasakan itu direbus. Iya. Jumlah yang dikonsumsi oleh ibu itu sekitar 15 gram. Lalu ada daun bawang itu tadi dicampur dalam telur dadar ya Bu ya, jadi metode pemasakan itu digoreng. Iya. Frekuensi konsumsi itu sehari sekali, jumlahnya itu sekitar 10 gram. Daun singkong itu ibu konsumsi, metode pemasakan itu dengan direbus, frekuensi konsumsi itu sebulan sekali, sekitar seperempat mangkok, sekitar 50 gram. Nah ini ada jamur tiram tuh digoreng ya Bu, dikasih tepung itu ya Bu ya. Iya. Frekuensi itu seminggu 2 kali, jumlah gram itu 50 gram. Lalu jengkol tidak konsumsi, kangkung konsumsi, metode pemasakan itu ditumis, frekuensi konsumsinya itu seminggu sekali ya Bu ya. Iya. Jumlah yang konsumsi sekitar 50 gram. Kol ibu konsumsi itu frekuensi itu 2 kali dalam seminggu. Lalu itu kol di dalam campuran sayur sop, sekitar jumlah yang konsumsi itu 30 gram. Lalu kacang panjang tidak konsumsi, kulit melinjo tidak dikonsumsi. Lalu ketimun itu konsumsi, frekuensi itu seminggu sekali dengan cara ditumis. Itu 1 buah ya Bu ya, jumlahnya sekitar 110 gram. Iya. Lalu ada labu siam, ibu konsumsi itu frekuensi konsumsinya itu 1 minggu sekali. Metode pemasakan itu direbus, jumlah yang dikonsumsi itu sekitar 100 gram. Lalu ada nangka muda ibu tidak konsumsi, pete juga tidak konsumsi, dan rebung segar juga tidak konsumsi ya Bu ya. Iya. Di sini sawi putih ibu konsumsi, frekuensi konsumsinya itu 1 bulan sekali. Metode pemasakan itu ditumis, jumlah yang dikonsumsi itu sekitar 30 gram. Lalu ada seledri itu frekuensi konsumsi itu seminggu sekali dengan cara direbus dalam campuran sayur. Iya. Itu sekitar 10 gram atau 1 sendok makan ya Bu. Toge ibu tidak konsumsi, terong digoreng dengan sambal, itu frekuensi konsumsi itu seminggu sekali, sekitar 1 porsi atau 90 gram. Tomat merah itu ibu digoreng dalam campuran sambal ya Bu, itu konsumsi itu sehari sekali, sekitar 20 gram. Wortel itu frekuensi konsumsi itu sekali dalam seminggu, direbus dalam campuran sayur sop. Lalu jumlah yang dikonsumsi sekitar 15 gram. Lalu anggur ibu tidak konsumsi, apel merah ibu konsumsi, metode pemasakannya tidak ada karena dikonsumsi secara langsung. Iya. Frekuensi konsumsinya itu 1 kali dalam sebulan, jumlah yang dikonsumsi sekitar 200 gram. Itu habis ya Bu ya. Tadi duku tidak konsumsi, durian ibu juga tidak konsumsi. Lalu ada jambu biji ibu konsumsi, itu dimakan langsung, frekuensi konsumsinya itu 1 kali dalam seminggu, sekitar 125 gram. Lalu jambu bol tidak konsumsi, jambu air ibu tidak konsumsi, jeruk medan itu tidak konsumsi, kedondong juga tidak konsumsi. Lalu ada melon, di sini melon frekuensi konsumsinya itu seminggu sekali, dimakan langsung, jumlah yang dikonsumsi sekitar 100 gram. Lalu ada nanas, dimakan langsung juga, frekuensi konsumsi itu 2 kali dalam seminggu, itu sekitar 2 potong atau 200 gram. Pepaya itu dimakan langsung juga, frekuensi konsumsi itu sekali dalam seminggu, itu sekitar 100 gram juga ya Bu ya. Iya. Setelah itu salak tidak konsumsi, semangka tidak konsumsi, dan sirsak juga tidak konsumsi. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu dalam memberikan informasi dan mengikuti kegiatan wawancara saya hari ini. Terima kasih Bu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.